Salam jumpa para perempuan GPIB bersama dengan saya Pendeta Febri Parimo Rampengan selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Samaria Tangerang Banten dalam acara Lamp and Light. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh perempuan bernama Yunia. Adapun pembacaan kita dari kitab Roma pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-17. Para perempuan GPIB yang terkasih, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang mengatakan swargo nunut neroko katut. Nah, maksud dari ungkapan Jawa ini adalah kita sebagai perempuan, kita sebagai istri itu harus menurut saja kepada suami. Kalau suami masuk sorga, maka kita sebagai istri pun akan ikut masuk sorga. Nah, sebaliknya kalau suami masuk neraka, ya maka apa boleh buat, kita sebagai istri pun akan terbawa ke neraka. Selain ungkapan dalam bahasa Jawa, ada juga anggapan bahwa sebagai perempuan hanya mengurus, kita sebagai perempuan ini hanya mengurus 3M saja. Apa itu 3M? M yang pertama adalah mana, artinya melahirkan. Lalu M yang kedua adalah masak, artinya memasak. Dan M yang ketiga adalah macak, artinya berhias. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh perempuan lain selain 3M tadi, yaitu melahirkan, memasak, dan merias wajah. Nah, para perempuan GPIB, ungkapan dan anggapan ini memiliki makna dan arti yang sama, bahwa perempuan itu dianggap rendah, perempuan itu tidak masuk dalam hitungan. Bahkan perempuan juga tidak boleh berperan dalam bidang apapun. Nah, sebagai perempuan, setujukah kita dengan ungkapan dan anggapan yang tadi saya sebutkan? Nah, sebelum kita melihat lebih jauh lagi apa sesungguhnya peran perempuan GPIB itu, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan hikmat-Mu. Tolonglah kami agar kami boleh menemukan kebenaran lewat firman yang akan dibaca dan didengar. Buatlah firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sebagai perempuan, agar dalam fungsi dan tanggung jawab kami dimampukan untuk memuliakan nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Kitab Roma pasal 16 ayatnya yang ke-7 menyatakan, salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudara sebangsaku yang pernah dipenjarakan bersama aku. Mereka orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan telah hidup dalam Kristus sebelum aku. Para perempuan GPIB, kalau kita membaca akan keseluruhan Roma pasal 16 ini, maka kita akan mendapati bahwa pada bagian penutupan ini berisi daftar nama orang-orang yang terlibat pelayanan bersama dengan Rasul Paulus. Nah, di sini juga disebutkan beberapa nama perempuan, ada Febe, ada Maria, ada Priscilla, dan juga salah satu yang disebut adalah Yunia ini. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya wajah gereja mula-mula pada masa itu ternyata terdiri dari laki-laki maupun perempuan, terdiri dari usia tua maupun muda, terdiri dari Yahudi atau non-Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang merdeka maupun sebagai budak, tetapi semuanya itu mereka dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan, yaitu memberitakan firman Tuhan atau Injil Tuhan. Nah, salah satu nama yang muncul dalam bacaan kita di Roma 16 ayatnya yang ke-7 adalah seorang perempuan yang begitu dipuji oleh Rasul Paulus.
Perempuan ini bernama Yunia. Tidak banyak bagian Alkitab yang menceritakan tentang latar belakang atau rekam jejak Yunia ini. Hanya pada ayatnya yang ke-7 saja, dan itu pun merupakan apa yang disampaikan oleh Paulus. Paulus menyebut Yunia sebagai orang yang sebangsa dengan dia. Artinya Yunia ini adalah juga sama-sama orang Yahudi. Yunia ini juga adalah seorang perempuan yang merupakan teman satu perjuangan dan penderitaan Rasul Paulus. Rupa-rupanya mereka bekerja bersama-sama memberitakan Injil, dan dampak atau resiko dari pekabaran Injil yang mereka lakukan, baik Paulus maupun Yunia, sama-sama harus mendekam dalam penjara. Bahkan bukan hanya itu saja, dikatakan bahwa Yunia ini juga merupakan orang yang terpandang di antara para rasul. Rupanya Yunia ini begitu terkenal di kalangan para rasul. Dia bukan saja dikenal, diketahui, tetapi Yunia juga termasuk perempuan yang terpandang atau disegani oleh rasul-rasul yang lain. Dan penjelasan yang terakhir juga yang diberikan oleh Rasul Paulus tentang Yunia ini adalah ternyata Yunia ini sudah menerima Kristus, sudah mengenal Kristus sebelum Rasul Paulus mengenal Kristus. Para perempuan GPIB yang terkasih, ada banyak hal yang bisa kita teladani dari Yunia ini. Kita melihat bahwa Yunia ini sebagai seorang perempuan, ketika dia terlibat dalam pelayanan, ternyata dia melayani bukan dalam keterlibatannya dalam melayani ini, bukan hanya terlibat secara pasif, tetapi juga secara aktif dilakukan oleh Yunia. Ini terbukti bahwa dia ikut bersama-sama dengan Rasul Paulus memberitakan atau mengabarkan Injil Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja, Yunia dikenal dalam lingkaran para pemimpin gereja. Yunia dikenal di kalangan para rasul. Artinya memang dalam kebersamaan dengan rasul-rasul yang ada pada saat itu, Yunia tidak hanya berdiam diri, tetapi dia ikut mengambil bagian secara aktif bersama dengan Paulus dan rasul-rasul yang lain. Dan ini menjadi indikasi atau menandakan bahwa Yunia sebagai perempuan pada masa itu bisa memang dan dipercaya dalam melakukan tugas pelayanannya. Para perempuan GPIB di tengah-tengah dunia pada saat ini yang seringkali membatasi peranan dan posisi kaum perempuan, kita diingatkan bahwa Tuhan justru memberikan tempat yang terhormat bagi perempuan seperti yang dilakukan oleh Yunia ini. Ia bukan hanya setia, tetapi dia juga berani melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai gereja pada masa kini terpanggil, kita juga sebagai perempuan diingatkan bahwa sesungguhnya kita diberikan karunia oleh Tuhan untuk kita melayani, untuk kita mengajar, untuk kita menggembalakan, bahkan kita diberi karunia oleh Tuhan juga untuk memimpin. Dan itu menandakan bahwa kita dipanggil oleh Tuhan bukan saja berada pada posisi di belakang untuk melakukan pelayanan, tetapi kita juga dipanggil aktif, bahkan juga di garda terdepan dalam melayani Tuhan. Lalu selanjutnya kita juga boleh belajar dari seorang Yunia bahwa dia adalah seorang perempuan yang siap menderita karena Injil Tuhan. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa Yunia ini pernah dipenjara bersama dengan Rasul Paulus. Artinya sekali lagi, ia aktif dalam menyampaikan Injil. Bahkan dalam situasi yang beresiko sekalipun, Yunia tidak mundur dari pelayanannya. Ini menggambarkan bahwa Yunia sebagai seorang perempuan pada saat itu, ia bukan saja bekerja atau melayani di balik layar, tetapi Yunia juga terjun langsung dalam pelayanan, dalam memberitakan Injil Tuhan. Nah, para perempuan GPIB ini kembali menyadarkan kita bahwa kita pun ketika kita dipanggil oleh Tuhan, berarti kita harus siap menderita
dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberitakan Injil Tuhan. Kita diingatkan bahwa pelayanan bukan soal panggung, pelayanan bukan soal mencari nama, pelayanan bukan soal supaya kita dikenal, dipuja, dan dipuji oleh orang. Tetapi pelayanan sesungguhnya berbicara tentang komitmen, bicara tentang kesetiaan, dan bicara tentang keberanian untuk bersaksi. Dan itulah yang diteladankan oleh Yunia. Tidak banyak rekam jejak tentang Yunia, tetapi hasil kerja yang dilakukan oleh Yunia itu mendapat acungan jempol atau pujian dari Rasul Paulus. Dan sekali lagi ini ingin mengingatkan kita bahwa kesetiaan perempuan dalam pelayanan bukan ditentukan oleh posisi, tetapi oleh keberanian, tetapi oleh semangat kita untuk memberitakan Injil Tuhan. Hal lain juga yang bisa kita pelajari dari seorang Yunia adalah dia merupakan seorang perempuan yang mempunyai warisan iman yang sangat kuat. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa dia telah hidup dalam Kristus sebelum Rasul Paulus. Artinya Yunia sudah percaya kepada Kristus sebelum Rasul Paulus mengikut Kristus. Dan ini menunjukkan bahwa Yunia adalah bagian dari generasi awal gereja mula-mula yang sangat memberikan pengaruh dalam pertumbuhan jemaat mula-mula ketika itu. Yunia adalah seorang pelayan perempuan yang mungkin bukan seperti Petrus, ya, bukan tokoh utama seperti Petrus, seperti Paulus, tetapi secara spesifik Paulus memuji, bahkan juga memberikan penghargaan kepada Yunia ini. Di mata orang-orang, di mata banyak orang, Yunia mungkin tidak terkenal, tetapi di mata Tuhan dan di dalam sejarah gereja, Yunia mengambil peranan yang besar dalam pekabaran Injil. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini sekali lagi kita diingatkan bahwa sebagai seorang perempuan, kita hendaknya diminta menjadi pelopor iman seperti yang dilakukan oleh Yunia. Kita bisa menjadi pelopor iman dalam keluarga. Misalnya kita boleh menjadi teladan dalam iman dan kasih untuk suami dan anak-anak kita. Dalam kehidupan berkeluarga, kita juga bisa menginisiasi perubahan gaya hidup yang positif yang bisa kita contohkan kepada suami dan anak-anak kita. Sebagai perempuan, kita juga bisa menjadi pelopor iman dalam komunitas dimanapun kita ada dan berada. Misalnya kita sebagai perempuan peka terhadap ketidakadilan, mendorong perubahan untuk kebaikan bersama, bukan saja untuk kebaikan diri kita atau kelompok kita sendiri. Kita sebagai perempuan diajak untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Yunia dalam bacaan kita, bahwa dia menjadi pelopor dalam hal kehidupan berjemaat atau kehidupan bergereja. Setia melayani meski dia tidak dikenal, kemudian juga dia menjadi penggerak kesatuan dan kedamaian dalam gereja, dan kita bisa melakukan itu juga dalam kehidupan berjemaat atau bergereja. Misalnya kita menjadi penengah ketika ada konflik, kita bisa menyuarakan tentang kasih dan kebenaran seperti Yunia dalam keberadaan kita sebagai perempuan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu merasa diri kita lemah sehingga tidak bisa menyuarakan suara kebenaran itu, lalu kemudian kita bisa menjadi contoh bagi generasi sesudahnya. Para perempuan GPIB, sekali lagi melalui kehidupan Yunia, kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah membatasi siapapun yang mau Ia pakai untuk melayaninya. Ia memanggil setiap hati yang mau taat, termasuk para perempuan, untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini juga menjadi sebuah ajakan bagi kita sebagai kaum perempuan, untuk kita mau melayani dengan setia seperti yang sudah diteladankan oleh Yunia. Ia dikenal bukan karena posisinya,
tetapi karena ketekunan dan kesetiaannya kepada Kristus. Mari kita meneladani Yunia. Dia adalah perempuan yang setia, perempuan yang berani, perempuan yang berdampak, meskipun dalam seluruh hidup dan pelayanannya tidak selalu ia disorot. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk teladan yang sudah diberikan oleh Yunia. Ajarilah kami untuk kami tidak mencari ketenaran, untuk kami tidak mencari popularitas, tetapi menjadi terkenal di mata-Mu ya Tuhan, karena kesetiaan kami, karena ketaatan kami, karena keberanian kami, dan juga karena pelayanan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Para perempuan GPIB, semoga diberkati dengan firman Tuhan ini, dan biarlah kita semua boleh menjadi perempuan-perempuan yang senantiasa setia, berani dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.